teman-teman, salam solidaritas. Kita ketemu lagi di podcast CU Angudi Laras. Kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, Pak Lukas Eko Sukoco. Halo, Selamat salam pagi. solidaritas. Tos dulu, Pak. Tosnya gini ya. Ya, tos corona sekarang. Gitu. Iya, Ya. masih sisa-sisa Masih, corona ini iya. masih ada ya. Kita harus tetap semangat ya, Oke. teman-teman, di masa pandemi. Pak Eko juga ya. Kali ini suasananya begitu semangat ya. Pagi cukup cerah di luar sana. Dan teman-teman, kali ini di video sekarang kita akan mengupas tentang materi pendidikan dasar CU Angudi Laras ya, Pak ya. Ya, CU Angudi Laras. Sesi 1 ya. Iya. Jadi baru sesi 1 teman-teman. Jadi masih banyak nanti sesi-sesi berikutnya. Tapi tetap asik ada. kok, asik Iya, ini, pasti iya. asik ya. Jadi jangan kemana-mana. Tunggu di video berikut ini. Pak Lukas Eko Sukoco, Iya. bicara soal credit union ya. Ini kan CU ya. CU ya, disingkatnya CU. Credit Union Angudi Laras. Itu sebenarnya kalau kita lihat ke belakang itu credit union itu apa, terus asalnya sih dari mana gitu. Ya, Credit Union itu sebetulnya adalah sebuah komunitas berbadan hukum koperasi. Koperasi ya kalau di Badan hukumnya ya. Oh, Tapi isinya beda nanti. Isinya Beda, nanti kita akan lihat agak beda. Dan itu asalnya dari namanya pendirinya Raiffeisen di Jerman. Raiffeisen di Jerman. Iya. Dan di situ diungkap komunitas ini harus saling memberdayakan dan menolong dirinya sendiri. Maka ini menarik sekali dan cocok untuk di Indonesia, bahkan di dunia ya. Iya, Karena kita butuh komunitas-komunitas yang kreatif, yang memberdayakan diri sendiri, yang nggak usah nunggu dari negara atau dari donatur manapun Iya. gitu. Nyadong ya. Nyadong gitu. Itu CU. Itu CU ya. Di Purworejo namanya Credit Union Angudi Laras. Credit Union Angudi Laras. Iya, Angudi itu mencari laras keselarasan hidup, dunia akhirat gitulah, Wes. jasmani rohani gitu. Mantap ya Iya. tujuannya. Nah, kita singkatnya cual. Jual ya. Iya. Kerennya jual ya. Cual gitu, Mas Catur. Oke. Kalau credit union sendiri ini sebenarnya apa ya? Ini kan sebuah lembaga bisa dibilang ya keuangan juga iya, tapi juga Sosial juga iya, sosial juga. iya. Nah, sebenarnya apa tujuannya atau misinya itu seperti apa kalau credit union itu sendiri? Tujuannya atau misinya adalah meningkatkan kualitas hidup anggota. Meningkatkan Betul, kualitas hidup anggota. Jadi kalau saudara ingin kualitasnya hidup lebih baik, ya ikut gabung CU. Nah, kalau di Purworejo yang paling oke ya CU Angudi Laras. Oke, gitu. oke, Nah, oke, itu iya, iya. kualitas hidup anggota yang ditingkatkan. Nah, kualitas hidup anggota itu ada dua, spiritual dan fisik. Gitu. Spiritual dan Fisik. Iya, gitu. Nah, kalau spiritual itu kan orang jadi bisa bertanggung jawab, orang bisa dipercaya, orang bijaksana menghadapi hidup dan layak menjadi teladan. Nah, itu yang spiritual. Kalau fisik fisik Apa? gampang nih. yang kelihatan ya. Yang kelihatan. Iya, iya. Ya punya tabungan, Juga bisa merancang hidupnya, kan gitu. Bahkan sampai tua, syukur kalau seperti orang Jawa, orang tua itu bisa memberi suwo, sembur, uwur. wah, napa niku? Suwo itu doa, Doa. sembur itu nasihat, uwur itu memberi. Jadi orang tua itu kan kalau bisa ya ikutlah, ikut meringankan beban anak cucu, jangan malah jadi beban kan Iya, gitu. betul. Maka sembur. Nah, caranya ya sejak muda ber-CU kan gitu. Dimasukkan jadi anggota CU ya. Iya, itu makanya spiritual dan fisik tadi ya. Oke, Pak Eko, sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin teman-teman juga pada bertanya, sebenarnya apa yang membedakan
CU ini dengan koperasi. Kalau tadi kan pada hukumnya Badan koperasi. hukumnya sama ya, koperasi. Jangan-jangan kan ada bertanya, oh koperasi nih, jangan-jangan sama kayak ini kan, karena image koperasi sendiri Indonesia. di Indonesia ya, bahkan Ya, ya, ya. itu dalam tanda kutip kurang baik. Betul, betul. Nah, ini apa yang Iya, membedakan? betul. Kalau enggak percaya browsing di Google. Nanti ada keluhan dari Dinas Koperasi RI bahwa ternyata banyak yang papan nama. Iya, betul sekali. Banyak yang tidak berkembang gitu, dan oke lah, itu tantangan kita. Nah, yang membedakan begini. Yang pertama, CU itu berbasis komunitas. Betul-betul berbasis komunitas. Misalnya apa? Modalnya ya dari komunitas. Gitu. Bukan ada ketua CU yang duitnya banyak lalu gitu, enggak, komunitas. Lalu jadi harus apa? Setiap anggota itu iya, istilahnya ada iuran wajib, iuran, ya ada tabungan dan tidak seterusnya. ada yang lebih besar. Kalau di bank itu kan ya punya saham gitu kan. Ya, Kalau di sini di CU semua sama, semua sederajat. sama ya. Ya, gitu. Yang membedakan nanti kan tabungan itu pun Iya. yang paling tinggi kan dibatasi ya. Iya, Jadi. iya. Nah, itu tentang yang membedakan. Yang kedua ini yang paling esensi nih Mas Catur. Pendidikan. 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 Karena di CU itu pendidikan itu nomor satu. Pendidikan. Nah, CU itu dibangun dengan pendidikan, CU dikembangkan juga dengan pendidikan, dan CU ini juga nanti makin di ke depan itu berlanjut juga karena pendidikan. Jadi pendidikan itu terus menerus. Terus menerus kepada anggota. Bahkan orang mau pinjam aja ada pendidikan loh. Oh gitu. Namanya apa tuh? Konseling kredit ya. Kan, ya. Gitu ada gitu. Nah, itu yang membedakan. Ya. Jadi kalau ada nih misalnya CU yang nggak ada pendidikannya, berarti dia bisa dibilang Iya. bukan CU ya. Ya itu KW. Iya, iya, iya. KW. Karena apa? Karena pendidikan ini yang menjadi dasar. Bahkan misalnya orang pinjam ya, itu ada pendidikan, pinjamnya ini disarankan ya untuk tujuan yang produktif. Nah itu kan kalau bedanya dengan koperasi biasa nggak sampai di situ. Iya. Maka kalau ada tanya Yang- aja. yang Misalnya penting utang gitu ya. Gitu. koperasi sama CU ditanya aja, CU beneran apa enggak? Tanya aja, pendidikan bulan ini apa saja diklatnya. Kalau ditanya CU Angudi Laras, kita jawab 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Mulai dari Diksal, FL, lalu ada yang pendidikan-pendidikan yang pemberdayaan itu kan. Diksar FL itu apa? Diksar. Pendidikan dasar, Oh, finansial pendidikan dasar. literasi, kemudian ada pendidikan-pendidikan yang dibutuhkan oleh anggota, ada Pendidikan dasar itu wajib apa bagi wajib, anggota? Oh. wajib. Sebenarnya ciri khas CU yang membedakan dengan koperasi kan itu, gitu. Nah kalau ditanya ada apa ya pendidikannya ya, nah itu berarti bukan CU. Lu katanya mereknya CU, betul mereknya CU, tapi dia tidak setia dengan itu. Gitu bedanya di situ, Mas Satur ya. Tadi apa? Yang pertama tujuannya tadi untuk meningkatkan kualitas hidup ya. Betul, Kemudian modal tadi Dari anggota. ya. Ya. Kemudian pendidikan. Tiga. Masih ada lagi? Yang membedakan yang lain ini ya ini tadi basis komunitasnya kental kalau di CU. Kalau koperasi setahu saya enggak ya. Saya juga anggota koperasi loh. Ada 1, 2 saya anggota 2 koperasi, tapi yang satu sudah gulung tikar, yang satunya tinggal papan nama. Sama aja. Ya. Dan itu biasanya urusannya cuma uang. Urusannya uang. Nah, ini kalau di CU itu komunitas. Maka yang membedakan adalah salah satunya komunitas. Ada yang satu namanya komunitas basis. Ada yang Komunitas satunya namanya komunitas bina usaha. Komunitas bina usaha itu komunitas karena orang punya usaha yang sama. Sama, ya. Warung, kelontong. Lalu salon gitu. Lalu apalagi gitu ya. Tapi satunya lagi itu yang disebut dengan komunitas basis. Ini usahanya bisa macam-macam tapi di lokasi yang tidak jauh beda. Berbasis wilayah ya. Wilayahnya yang sama gitu. Nah, itu yang membedakan. Selain pendidikan ada komunitas basisnya dan juga ada tadi cara modalnya beda gitu. Pendampingannya beda. Itu CUAL atau CU berbeda dengan koperasi biasa. Oke. Nah, selain itu nih Mas Catur, ada juga ciri-ciri lain yang membedakan CU dengan koperasi biasa.
Ciri lainnya adalah pinjaman tadi ya, itu hanya untuk anggota. Pinjaman Hanya untuk anggota. Itu. Makanya ada yang tanya saya, Pak, cara pinjamnya gimana? Yuk anggota bukan, nggak bisa. Nggak bisa ya. Ya harus Jadi jadi kalau anggota. yang tadi apa ngasih modal itu juga anggota, yang pinjam juga Anggota juga kan ya? dari Jadi- anggota untuk anggota. Oh gitu. Makanya dari awal saya bilang, ayo gabung ke CU Angudi Laras, jangan nunggu kalau lagi butuh terus nabrak-nabrak cari pinjaman, Iya, jangan gitu ya. Jadi itu pun tujuannya harus produktif loh. Itu pinjaman hanya untuk anggota dan untuk tujuan produktif. Nanti kita atur lah, karena ada banyak produk itu kan di CU. Lalu hasil usahanya itu dikembalikan ke anggota. Hasil usaha kembalikan ke anggota ini gimana ini Mas? Itu setiap tahun kalau koperasi biasa itu kan ada yang namanya SHU. SHU ya biasanya Lalu SHU. orang bangga, "Wah, aku dapat 50.000. 50.000 seneng banget. 50.000 setahun. Setahun ya. Ya sedikit banget lah. Uang duduk ya katanya. 50.000 bagi 365 hari. Ya, enggak seberapa. Nah, kalau di CU hasil usaha dikembalikan, SHU-nya enggak kayak gitu cara mengembalikannya. Sesuai dengan partisipasi dari anggota. Masuk ke ini ada orang pinjem misalnya ya. Oh, dia kok lancar gitu ya. Itu ada yang namanya bonus prestasi pinjaman. Bonus prestasi pinjaman. Iya, kan Jadi gitu. kalau orang itu lancar, nanti Lancar, ya dia dapat. apa 1 tahun sekali. Iya, itu dari SHU-nya. Mas Catur tanya saya sih. Bukannya kamu juga tahu? Oke. Gitu kan. Nah, dan SHU ya. lain-lain. Iya, selain itu juga ada bunga-bunga khusus. Makanya kalau jadi anggota CU, itu jangan cuma jadi anggota atau diem. Iya, nabung lah, lalu pinjam lah. SHU-nya gede tuh masuk situ tuh. Iya, betul. Gitu. Jadi pinjam yang banyak biar dapat bayar bunganya Iya, banyak. kan dari nanti- kita untuk kita. Nah, bedanya dengan bank apa? Kalau bank ada bosnya, gitu. Dan semuanya nanti masuk ke bos, ke yang punya itu, modal Iya, gede itu. iya. Nah, ini kita nanti tidak dapat. Tapi kalau yang CU asik ini partisipasinya. Nah, sehingga yang membedakan yang lain nih Mas Catur, di CU anggota itu bukan nasabah, tapi dia adalah pemilik dan pengguna jasa CU. Nah, itu yang membedakan ketimbang yang lainnya gitu. pemilik ya. Iya, Berarti iya gitu. semua anggota ini memiliki Oh, termasuk bosnya itu. gedung ini juga ya. Iya. Iya, karena punya saham tadi ya. Iya, karena masing-masing dia yang- punya saham yang sama memiliki. jadi pemilik. Gitu. Oke. Nah, ini asiknya di CU, asiknya di CU. Dan kalau di CU ada dan didirikan, maka memang paling bagus yang kita merapat dan ikut di situ. Nanti kita akan dapat pendidikan macam-macam gitu. Gitu. Termasuk ada misi ekonomi, misi sosial dan seterusnya itu ya. Nah, satu lagi nih Mas Catur. Di CU yang tadi berbeda tadi ya, itu ada proses pemberdayaan yang terus-menerus ke anggota untuk memperbaiki nilai moral, fisik, dan spiritual tadi. Jadi kalau tujuannya komunitas, ya komunitasnya harus digarap, diberdayakan. Nah, model pemberdayaannya itu ada melalui pendidikan, ada melalui pelatihan, ada melalui online sekarang itu ada diklat online loh. Jadi Online kalau ada yang juga ya? bilang, oh saya enggak punya waktu kalau suruh harus duduk di situ lalu ikut pendidikan dasar. Waduh, loh, ini online, pendidikan dasar online loh sekarang loh. Ada ya. Iya, bisa sambil jaga toko. Ya. Nah, jadi kasir ikut aja. Pakainya apa? Medianya. Medianya WA yang paling praktis kan itu. Iya, gitu. yang Tapi semua juga orang ditunjang ada tampilan-tampilan di YouTube yang kita bisa belajar sendiri. Termasuk Nggak- ini sekarang ya. Iya betul. Nggak ada alasan untuk tidak bergabung gitu. Iya, Nah itu yang membedakan itu ya. Oke, Pak Lukas. Ya, Ini saya baca ini misi Credit Union ini ada 2 ini. Misi ekonomi sama misi sosial. Ini kenapa ini kan ada 2 misi ini kira-kira seperti apa gambarannya? tadi sudah kita singgung. Memang ada 2 ini ya.
Tadi kalau tadi yang kita singgungkan tentang spiritual dan fisik ya. Ya. Nah, ini misinya ini juga dua juga, yaitu ekonomi dan sosial. Yang ekonomi itu jelas memang ini koperasi. Jadi kaitannya pasti ekonomi. Dengan tujuan supaya anggota CU itu terlindungi. Jadi kalau ada kesulitan keuangan bisa ditolong. Itu misi ekonomi. Maka kalau di CU Angudi Laras nih, bagi yang belum tahu nih, kalau yang udah anggota udah tahu ini, ada yang namanya Samekta. Samekta. Ya, Samekta. Bahasa Jawa itu Samekta. Samekta itu bersiap siaga. Yaitu tabungan yang sebetulnya untuk persiapan kalau di rumah sakit itu gawat darurat gitu ya. Nah, IGD-nya. Iya, ini IGD-nya. Tapi ini dana darurat. Nah, kemarin begitu ini corona merebak, gitu, nggak terduga kan, nggak ada yang tahu ini. Nggak ada yang tahu, tiba-tiba merebak sampai sini lagi. Nah, itu banyak yang lalu memanfaatkan dana Samekta itu diambil. Karena memang tujuannya untuk darurat itu ya. Tujuannya untuk darurat. Kalau nggak darurat nggak boleh ya. Iya, itu haknya dia kan, itu dia harus bikin skala prioritas, komitmennya di mana diambil gitu. Kalau nggak darurat, kok tiba-tiba memang ada yang sakit, kecelakaan, ya bisa, itu tinggal dikomunikasikan. Pokoknya kalau di CU enak gitu. Itu yang pertama ya, itu misi ekonomi. Tapi ada juga yang lain. Kemudian ini gimana ya, ini enggak punya rumah, kontrak terus ini ada peluang sebelah rumah itu butuh uang dan seterusnya. Lalu uangnya dijual ke kita. Lah itu ada namanya pesanggrahan. Itu nanti akan dikembangkan dan akan diterangkan lebih lanjut. Tapi misi ekonomi kayak gitulah. Bisa melindungi anggota dari kesulitan keuangan gitu. Nah, sedangkan yang misi sosial itu yang tadi disebut pendidikan dan pemberdayaan kepada anggota agar punya pola pikir yang baru, berubah, bertambah dan makin mandiri. Gitu. Soalnya orang sukses atau tidak itu bukan tergantung pada modal, tapi tergantung pada pola pikir. Iya, menarik gitu. Ini yang misi sosial ya. Misi sosial itu. Karena beberapa di lembaga keuangan biasanya kan ya udah ngurusin duitnya. Duit gitu saja, bukan orangnya. Orang itu bisa pinjam, bisa nabung ya udah. Tanpa memperhatikan sebenarnya apa yang dibangun dari orang ini. Nah, kalau di CU ini kita lihat kan tidak hanya ngurusi duitnya tadi ya, tapi juga membangun orangnya ini supaya juga di masyarakat nanti bisa berpengaruh juga ya. Nah, bahkan ada yang nakal loh, ngurusi uangnya, syukur kalau nggak bisa bayar, sertifikatnya ditarik. Untuk memperkaya diri. Ada, tapi nggak di sini loh, sana di luar negeri. Di luar sini. Gitu. Nah, CU itu ada misi ekonomi dan misi sosial. Itu asiknya di situ. Ya. Kredit Union Angudi Laras. Tuwo ngrembaka mun pangati. Salam solidaritas. Sampai jumpa di video berikutnya.